Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Terlebih dahulu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada kegiatan dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur numbah nuwun, terima kasih atas segala apresiasi yang telah diberikannya lewat anti skip, anti download, dan semoga mengambil peran serta untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Dan tak lupa juga matur numbah nuwun atas kebaikan doanya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Di komentar kemarin ada yang tanya tentang sanad ya. Mungkin itu nanti kita bahas ya. Tolong kalau aku lupa diingatkan ya. Nanti kalau biasanya aku lupa itu karena banyaknya yang harus disikapi, kadang-kadang lupa juga karena banyak yang harus direspon. Maka kalau lupa aku tolong diingatkan. Sanad ya, tanya tentang sanad. Salah gampangnya sih, sanad itu apa sih ya? Sanad itu aliran gitu aja lah ya gampangnya. Dari si A ke B, dari B ke C, dari C ke D, terus mengalir gitu. Oke, mampir ngombe ba'da subuh pagi ini kita akan mengambil sebuah tajuk ya. Kata dia, bumi pertiwi itu syirik. Ya, itu efek kurang ngopi aja. Kalau ada yang mengatakan bumi pertiwi itu syirik ya. Jadi begini, masuk informasi ke aku lewat apa ya, lewat WA juga nggak salah itu. Katanya ada yang berpendapat mengatakan ya bahwa bumi pertiwi itu syirik. Jadi enggak ya, kan namanya kalau syirik berarti kan enggak boleh ngomong bumi pertiwi gitu ya. Ya. Makanya sekali lagi aku ingatkan, jenggot itu ya bagus, ya silahkan kalau mau berjenggot. Tapi kalau nggak mau berjenggot juga ya enggak ada masalah. Batuk atau jidat itu hitam itu juga bagus. Ya, silahkan mau yang berjidat hitam, tapi kalau nggak mau ya nggak ada masalah. Celana cingkrang itu juga bagus. Ada yang senang melihat celana cingkrang ya silahkan. Yang mau bercelana cingkrang silahkan, tapi yang nggak juga ya silahkan, nggak bermasalah. Ya, apalagi. Namun yang jadi masalah ketika jenggot, batuk hitam, celana cingkrang itu terus kamu gunakan untuk mengukur, artinya digunakan sebagai parameter. Oh, orang ini ngerti ini agama gitu. Nah, itu menjadi misleading. Menjadi misleading. Ya, itu kan tampilan-tampilan aksesoris. Makanya aku bilang silakan saja kalau mau begitu ya. Ya, dan itu menurutnya bagus, mantap gitu ya silahkan. Tapi yang enggak mau begitu juga ya silahkan, itu pilihan selera masing-masing ya. Cuman yang jadi masalah ketika itu semua dijadikan parameter untuk mengukur, wah ini orang ini ngerti agama, ini paham banget ini agama. Nah, itu yang jadi masalah. Karena itu tampilan itu kan casing, aksesoris, dan semua orang bisa bikin-bikin kok ya. Bisa bikin-bikin gitu ya. Artinya bisa bikin sesuai dengan kemauan dia gitu ya, mau berpenampilan seperti apa. Sesungguhnya lah kan manusia itu kan makhluk yang diproduk oleh Allah sebagai makhluk budaya ya.
budaya itu kan dua diksi yang menjadi satu, kemudian membangun idiom baru, ya. Awalnya kan budi dan daya, ya, seperti kata majemuk. Jadi ingat, ini budi, ini bapak budi, ini ibu budi. ini buku budi gitu ya. Jadi artinya apa? Manusia itu cenderung berbudaya. Budaya itu buah pemikiran yang kemudian itu menjadi kebiasaan dalam keseharian kehidupan kita sebagai manusia. Dan pemikiran itu berbeda-beda, maka jadinya nanti budaya itu ya berbeda-beda. Itu budaya begitu, nanti berbeda-beda. Bisa dikatakan gampangnya budaya itu kesepakatan sosial lah. Apa yang disepakati di satu komunitas tertentu itu. Dan itu lokalistik, sifatnya lokalistik, tidak sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Contohnya di belahan Afrika sana, apabila seorang anak muda ketemu dengan berpapasan, berjalan dengan orang tua gitu, dia akan menunduk dan dia tidak berani menyapa orang tua itu sebelum disapa terlebih dahulu. Karena di sana apabila seorang anak yang lebih muda atau umurnya lebih muda itu menyapa dahulu kepada yang lebih tua, itu suatu keburukan. Kan nggak sama dengan kita. Kalau kita justru yang muda itu harus menyapa dahulu yang tua. Beda sudah. Gitu kan. Terus kalau kamu nonton bola dan itu sepertinya itu budaya barat ya. Tapi di Arab juga begitu. Komunitas Arab itu aku tanya ya. Megang kepala itu biasa. Lihat bola itu kalau misalkan ada tubrukan gitu terus salah gitu ya, ada yang terjatuh, maka cara minta maafnya itu kan dipegang kepalanya gitu. Ya, lihat itu pertandingan sepak bola itu ya, Liga Inggris dan sebagainya, liga-liga yang lain itu. Kalau misalkan antar pemain dari kesebelasan itu tubrukan itu kan berpelukan dan kepalanya digini-giniin. Nah, itu proses minta maafnya seperti itu. Lah kalau di kita orang timur ya megang kepala itu bisa rame urusannya nanti. itu contoh kecil dari sekian banyak budaya-budaya yang ada di kehidupan manusia ini, di belahan bumi ini ya. Dengan demikian, karena kita beragama, dalam perspektif Islam, agama itu nanti pijakannya kan Al-Quran dan hadis. Tetapi itu tidak cukup. Karena dia akan berhadapan juga dengan budaya. Maka pengenalan akan budaya itu menjadi signifikan, sangat perlu. Sehingga tidak ada lagi yang ngomong wayang itu haram. Orang nggak tahu budayanya haram gitu ya. Dan sekarang ada ngomong bumi pertiwi haram. Makanya aku bilang, kalau terlalu banyak sekolah di luar negeri terus nggak pernah menilik sejarah kebudayaan bangsanya, akhirnya terjadi jurang pemikiran seperti ini, kacau sudah. Ya. Sedangkan perspektif budaya terhadap agama itu silakan saja tumbuh dan berkembang selama itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi harus memandang keserasian antara Al-Quran, hadis, dan budaya. Itu harus dibikin selaras. Siapa yang bisa membuat itu menjadi selaras, ya, nah, itu namanya hikmah. Yang nanti akan kita bicarakan apa sih hikmah itu? Kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmah. Pemusyawaratan perwakilan. Itu apa artinya hikmah itu? Yang kemarin di Amsal 8:12 itu sudah kita diskusikan ya. Nanti mungkin kita diskusikan lagi dalam acara yang lebih santai. Sebetulnya di sana juga sudah aku jelaskan. Tapi akan aku jelaskan lagi, tidak ada masalah supaya kalian ngerti. Ya. Hikmah itu kan bukan personal. Dia itu sifat, maka dia harus disadarkan ke personal. Nggak bisa dia
berdiri sendiri gitu. Ya. Jadi begitu. Keselarasan antara Al-Qur'an, hadis dan budaya. Dengan kata kunci budaya boleh tumbuh dan berkembang sejauh dia tidak bertentangan dengan agama. Agama itu parameternya Al-Qur'an dan hadis. Kan begitu. Ada sebuah kisah ketika sahabat itu mau berangkat dakwah itu kan dikasih panduan, peringatan. Apa yang telah menjadi kebiasaan di sana itu jangan buru-buru terus dirubah gitu. Artinya ada kembali lagi, ada hikmah kebijaksanaan untuk memandangnya. Gitu loh. Artinya selama itu tidak diametral terhadap agama ya biarkan saja, silahkan saja. Itu namanya kontekstual, tidak tekstual. Begitu juga tentang bumi pertiwi. Bumi pertiwi memang kalau kita lihat ya itu nanti berhubungan dengan dewa dewi, khususnya Dewi Pertiwi. Ya, bumi itu ya bumi ini gitu. Cuma kan cara pandang kita sudah bergeser, tidak pagan seperti itu. Budaya itu cenderung berkembang dia. Ya, sama saja. Kalau kita tekstual, kita orang Islam tidak boleh makan bakso. Tidak boleh. Aku sudah pernah ceritakan belum? Ya, bakso itu makanan dari Cina. Setiap makanan Cina yang ada diksi baksonya, ada diksi baknya, seperti bakso, bakmi, bakpao itu ada daging babinya, bak itu babi. Nah kalau kita pahami secara tekstual, bakso itu apa? Ya menjadi haram karena bakso itu bak itu babi, so itu sop, kira-kira begitulah pendekatannya. Jadi sop babi. Tapi kan kita tidak begitu. Ya, bahkan ada kreativitas kita sehingga ditulisi itu pun sebetulnya secara budaya bahasa membingungkan. Bakso sapi. Nah, kan bingung. Karena bak itu sendiri ada, kalau diterjemahkan ya, sop sop babi sapi, jadinya begitu. Teman kan saking kreativitasnya orang Indonesia khususnya Jawa ya, itu dulu kan paradigmanya itu kan di tanah Jawa itu ketika Cinanya sudah Cinanya jualan bakso ya, yang tukang ngangkat-ngangkat ini orang Jawa. Ya dijual sama Cinanya di pecinan, orang bilang. Toko-toko Cina-Cina yang beli ya Cina-Cina kan nggak ada halal gitu, nggak dijual ke orang-orang Jawa yang notabene Islam tuh enggak gitu, karena jelas enggak mau orang bakso itu babi. Nah, kemudian Cinanya mati, si Jawa cerdas, wah ini bisnis bagus kok, ya diteruskan sama dia. Bakso, caranya bagaimana? Dagingnya digenti sapi, makanya jadi bakso sapi. Kita sekarang makan bakso. Bakso apa? Sapi dagingnya, bukan babi. Gitu loh. Itu budaya, perkembangan budaya. Sekarang menjadi kebiasaan. Tuku bakso, beli bakso. Semua orang Islam juga makan. Ada di antara kita yang tidak pernah makan bakso. Cuman kan kerangka berpikirnya, mindsetnya sudah berubah dari bakso yang Chinese menjadi bakso yang Jawa Indonesia. Gitu loh, cara melihat permasalahan itu begitu. Itu namanya hikmah kebijaksanaan, nggak asal main halal haram bid'ah. Ya, begitu juga pernah aku dapat cerita, aku juga jadi ketawa. Ini mau berangkat wisata. Ya. Mau berangkat wisata. Terus kan bikin spanduk itu, ditulisi wisata ke Pulau Dewata. Begitu mau berangkat ada yang protes. Ya karena kuper tadi itu, kurang ngopi, kurang pergaulan, ngajinya kurang jauh, mainnya kurang malam kalau pulang, belajarnya kurang jauh, temannya kurang banyak. Jadi repot. Wah ini syirik ini harus diganti ke Pulau Bali, jangan Pulau Dewata gitu. Coba, kalau ketemu orang-orang seperti itu gimana?
Mempersulit diri. Islam itu tidak mempersulit diri. Cuman otakmu yang dangkal itu menjadi sulit gitu loh. Kan Pulau Dewata itu sekedar nama, bukan terus mindset kita bahwa di pulau itu Bali itu yang bikin para dewa. Kan enggak begitu. Ya sudah, itu cuma nama Pulau Dewata. Gitu aja nggak mau, terus diganti jangan Pulau Dewata tapi wisata ke Pulau Bali gitu. Ya nggak masalah, dibikin masalah. Sama dengan bakso tadi kan itu sekedar nama. Mindset kita kan sudah berubah, bukan ke babi tapi ke sapi, gitu. Begitu juga ya yang namanya Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi itu ya memang sih kalau kita runut etimologi itu asal usul kata itu bisa berhubungan dengan dewa dewi. Tapi kan mindset kita tidak ke sana. Aidom itu berubah, Bumi Pertiwi itu menjadi apa ya? Tumpah darah kita. Gitu loh. Tumpah ketika seorang seperti aku tumpah darahku Pematang Siantar. Di Sumatera Utara sana. Maka ini pejabat ini. Ya, perpaduan Jawa Batak. Makanya darahnya Jawa, budayanya Batak. Kalau ngomong bla-blaan aja tanpa ada ngalih-ngalih. Ya. Ketika seorang mama, seorang ibu melahirkan putranya, dia menumpahkan darah. Maka tempat kelahiran itu disebut tumpah darah. Tumpah darah kita mana ya? Nusantara ini tinggal di mana kamu? Di Sumatera, di Jawa, di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Terserah. Ya. Jadi Bumi Pertiwi tidak lagi dipahami bahwa bumi ini dikuasai oleh Dewi Pertiwi. Enggak begitu. Ya. Enggak begitu. Jadi makanya ya. Belum lagi kalau kalau kita dengar lagu itu tidak bisa didekati dengan pendekatan akidah, dia nggak matching. Seperti lagu apa itu, separuh napas atau setengah napas itu, separuh napasku, kan ada yang begitu kan, itu kan ada liriknya kan yang kaulah dewiku gitu ya karena yang nyanyi cowok, maka kaulah dewiku lah. Kalau yang nyanyi cewek ya kaulah dewaku, terus bilang oh itu syirik gitu. kan jadi repot ya. Nggak begitu. Terus kita dulu kan ya kalau sekarang nggak tahu ya, anak-anak dulu itu kalau pacaran itu kan nulis surat itu ya, belum ada WA, belum ada SMS, tembak ya. Kaulah segalanya bagiku, hidupku tak berarti tanpamu, aku serasa akan mati karena kehidupanku tergantung dengan kehadiranmu. Itu bahasa sastra. Jangan bilang loh hidup mati itu kan di tangan Allah, kok ini syirik ini gitu. Ya kacau jadinya ya, kacau. Seperti aku pernah bilang, berkali-kali aku bilang, ya ada lagu dangdut judulnya Cemara Biru. Ya sudah dimaklumi, namanya aja syair. Kamu cari sampai mampus cemara biru itu ya nggak ono, cemara itu ya hijau gitu loh. Sudah ya, aku kira penjelasannya cukup ya. Aku kira penjelasannya cukup. Artinya apa? Kalau ada yang ngomong-ngomong gitu ya kita maklumi saja. Seperti tadi aku bilang kopinya kurang kental gitu aja. Ya, kopinya kurang kental. Ngajinya kurang jauh, mainnya kurang juga jauh, temannya kurang banyak. Kalau pulang kurang malam gitu. Ini itu ngantuk dia, pulang malam dia. Ya, jadi itu ya, beragama itu jangan dibikin ribet gitu loh. Jadi ini boleh, ini nggak boleh, sirik, gundulmu goblok gue. ya, semoga bisa dipahami ya tentang apa yang kita kaji secara ringan dan secara
Santai-santai saja. Oke, aku tutup mampir ngombe kali ini dengan sebuah doa harapan ya. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak ya, yang bermanfaat dalam kehidupan untuk duniamu, untuk akhiratmu, untuk agamamu ya. Begitu juga semuanya dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana mestinya ya. Insya Allah nanti senja pukul 17 atau pukul 5 sore kita akan lanjutkan menu utama kajian kita tentang Tritunggal. Kalau kemarin sudah kita berbicara dalam perspektif cara pandang Yahudi yang diwakili oleh Rabi Tupia, kemudian oleh sosok yang amat terkenal dalam dunia kekristenan dan itu cukup berpengaruh, yaitu Paulus, dan kemudian sebagai kunci penutupnya yaitu sesuatu yang tidak pernah kita lupakan, yaitu Yesus, bagaimana dia sebagai hamba Allah yang dikasihi Allah dan diangkat menjadi rasul untuk menjelaskan bahwa tauhid itu harga mati. Dia tidak pernah mengenalkan Tritunggal kepada siapapun ya. Oke, nantikan kajiannya kelanjutannya di senja nanti. Oke, sampai sini dulu ya. Aku ulangi lagi, semoga mendapatkan rezeki barokah, kesehatan yang prima untuk semuanya, dan tolong juga doakan aku ya, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu terkabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.